Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Aku percaya bahwa Engkau sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan tidak ada satu perkara pun Tuhan yang tidak mungkin bagimu. Karena itu aku tetap menaruh imanku, pengharapanku bahwa mujizat masih ada kepada orang-orang yang berharap dan mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya perlindungan dari Tuhan menyertai kita semua. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua
yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, hanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Segala syukur, puji dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya kami beri hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan lebih sungguh, ku berikan semua yang berharga hanya bagi Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih sungguh ku berikan, haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia,
semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu, hanya bagi kemuliaanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Oh Tuhan Yesus, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu yang menyertai hidup kami. Hingga hari ini Tuhan, kami boleh ada oleh karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur, kami mau memberi yang terbaik, kami memberikan semua yang berharga dalam hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Naikkan pujian ini. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Mari angkat tanganmu, katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Yes, haleluya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu yang kami terima. Pengorbanan-Mu yang mulia menjadikan hidup kami berharga. Kau bukan Tuhan yang memperlihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Tapi hati hamba yang selalu Kau cari. Dan biar Kau temukan di dalam kami, Tuhan. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari Jubilate. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama
puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya.
biar kau temukan di dalamku. Selama Kami serahkan kepada hamba-Nya. ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu pada siang hari ini ya Tuhan, semua karena pemeliharaan-Mu. Sudah seharusnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Termasuk talenta yang mungkin selama ini terpendam ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang ingin Kau perdengarkan di tempat ini. Untuk untuk wanita-wanitanya Allah dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan yang bertugas pada siang hari ini, agar nama-Mu dimuliakan. Kami berlindung di balik Engkau yang suci Tuhan. Hamba-Mu semakin kecil dan Engkau semakin besar di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom wanita-wanitanya Allah dimanapun semua berada, di rumah ya, karena memang dalam keadaan masih corona, kita masih melangsungkan ibadah secara online, tapi kita seharusnya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Dimanapun kita beribadah, di rumah bersama anak-anak kita, bersama seluruh keluarga, Tuhan pasti ada di tempat itu. Amin ya? Amin ya. Ya, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya pada hari ini mengenai talenta ya. Temanya adalah bertanggung jawab dengan talenta. Untuk itu kita semua akan membuka ayat ya yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, mengenai talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kayaknya saya sudah hafal ini ya. Tetapi coba kita melihat lebih dalam lagi mengenai ayat-ayat ini. Ya, kita rendahkan hati kita supaya dengan firman yang sederhana ini, ya saya juga dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan secara sederhana dan bisa dimengerti. Oke, kita baca bersama ya Matius 25 mulai dari ayat 14. Sebab itu hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, ada 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta uang Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan ya. Kalau kita baca firman ini secara pelan-pelan dan kita resapi ya, coba nanti diteliti lagi di rumah, coba dilihat bagaimana secara lebih mendalam. Tentunya kita harus berhati-hati, kita harus bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan. Nah, semoga firman hari ini bisa menyadarkan kita semua termasuk saya bahwa talenta itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan secara langsung. Ya, begitu lahir itu Tuhan berikan ya. Tapi ketika anak kita lahir ya, tentu kita selalu bertanya lebih dulu, anak saya ada kupingnya lengkap enggak ya? Ada tangannya enggak ya? Kakinya, matanya, dan lain-lain mengenai keadaan jasmaninya. Dan kita memang tidak bisa mengetahui atau tidak bisa kita menanyakan kepada dokter anak, talenta atau bakat anak saya ini apa ya? Karena memang talenta itu bertumbuh, bisa kita rasakan kalau kita gali setelah kita bertumbuh, mulai dari anak-anak, dari balita. Dan sebagai orang tua kita bertanggung jawab terhadap talenta yang diberikan Tuhan terhadap anak-anak kita. Ya, artinya tugas kita untuk melihat talenta kita. Ya, kita cenderung melihat pada keadaan jasmani, tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana pertumbuhan anak-anak kita secara rohani, mengetahui betapa besar talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Dan memang kadang-kadang kita cenderung melihat anak itu punya kekurangan. Kamu mah mungkin gak bisa. Padahal mungkin talenta itu diberikan Tuhan. Dan salahnya kita sebagai orang tua kalau kita tidak memberikan sarana atau satu perhatian penuh kepada anak kita. Dalam setiap kekurangan seseorang pasti ada satu kelebihan yang Tuhan berikan. Amin ya. Amin ya.
Jadi kadang-kadang juga kita sering tidak menggali talenta, kita malah membunuh talenta yang Tuhan berikan. Ya, kenapa? Rendah diri, ya, kemudian intimidasi dari keluarga bahkan. Kamu mah nggak bisa, nggak kayak kakak kamu. Kakakmu tuh pinter, ya lihat tuh dia bisa main gitar, ya. Sementara kamu disuruh main drum aja juga nggak bisa gitu. Bagaimana dia bisa bertumbuh talentanya ketika orang tua atau kakak atau adik yang semestinya memberikan support kepada adik atau kakaknya itu malah membunuh talenta yang sudah Tuhan berikan, ya. Nah, nanti kita melihat apa arti talenta, ya, dan bagaimana kita bertanggung jawab. Kita cenderung melihat kekurangan kita, padahal Tuhan memberikan talenta sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita. Jadi jangan heran kalau misalnya ada anak autis, dia bisa main piano sedemikian rupa. Itu adalah karena kemuliaan Tuhan. Bukan karena kehebatan orang tuanya, bukan karena kehebatan anaknya, tetapi karena Tuhan menggerakkan hati orang tuanya untuk memampukan talenta ini keluar. Itu tugasnya kita sebagai orang tua, ya. Sekarang kita coba buka ya Yeremia 1 ayat 5, ya. Dikatakan sebagai berikut, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, jadi selama aku dalam kandungan, ya, sebelum aku keluar dari rahim ibuku, ya, Tuhan telah mengenal aku. Luar biasa. Jadi Tuhan telah menetapkan talenta apa yang cocok, ya. Level seperti apa nih untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, apalagi membanding-bandingkan anak-anak kita. Membandingkan apa yang kita lihat dari teman-teman kita. Nanti akhirnya apa? Timbul iri hati. Ya, padahal sadar mungkin ada satu orang ini dia pintar main piano, ya. Wah, dia karirnya bagus gitu ya. Terus satu lagi si temannya itu juga iri hati karena kenapa? Dia ingin seperti itu padahal itu bukan talentanya dia. Ya. Jadi tetap kita harus selalu melekat kepada Tuhan, menggali talenta kita. Apa sebenarnya yang Tuhan berikan untuk kita agar kita bisa melayani Tuhan, melayani sesama dengan hati yang bersih, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau kita melayani hanya untuk kepopuleran diri sendiri, capek, ya. Jadi kalau gitu mari kita menggunakan talenta sesuai dengan apa yang dikehendaki, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Wah, kalau dia mah orangnya pinter ngomong, ya, terang aja, akhirnya iri hati. Akhirnya hanya membicarakan orang lain tapi dia lupa untuk menggali talenta yang ada pada dirinya sendiri. Kasihan sekali orang ini, ya. Oke. Kemudian saya lanjut. Nah, kita bahas sekarang mengenai tanggung jawab. Karena temanya adalah bertanggung jawab dengan talenta. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, apa sih itu bertanggung jawab? Bertanggung jawab artinya adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, ya. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung kalau tidak dilakukan dengan taat. Jadi kalau kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan, ya. Semenjak dalam kandungan tuh ditata otak kita semuanya gitu ya. Kalau tidak bertanggung jawab, nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban jawab dari kita semua sebelum kita menghadap kepada Yang Maha Kuasa alias dipanggil pulang, ya. Jadi ingat bertanggung jawab. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang saya mulai dari mana ya? Apalagi kita baca adalah dari ayat 14 tadi, ya. Dalam konteks Matius tadi, ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30, kita ambil beberapa poin yang kita akan singkapkan di sini, yaitu bukan semata bicara uang. Bicara satu talenta itu adalah 6.000 dinar, ya. Nanti akan saya bahas lebih detail, ya. Bukan bicara mengenai uang atau harta, tetapi tentang kesetiaan dalam pelayanan terhadap Tuhan mereka,
ya. Sekarang Yesus akan datang kembali, tetap kita setia dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena tadi sebutkan tuannya pergi ke luar negeri. Iya, Yesus pun lagi ada di surga sekarang. Apakah kita berbuat baik kalau ada Tuhan Yesus saja? Apakah kita berbuat baik kalau ada Pak Gembala saja, ada Ibu Gembala saja? Tentu tidak, ya. Dipercayakan talentamu ini, lakukanlah dengan baik, ya. Kemudian bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, waktu, kemampuan, bakat dan lain-lain, ya. Jadi kita harus setia, ya, sampai kita dikatakan finishing well, kekekalan bersama Tuhan, ya. Kemudian saya ambil satu contoh, ini cerita bukan cerita hayalan ya, tetapi ini satu cerita yang memang fakta yang sudah pernah terjadi ya. Ini Mr. George W. Carver ya. Dia sudah meninggal di tahun 1943 ya. Kok dia begitu terkenalnya? Pertama, dia menemukan 300 penemuan ya. Mengenai apa sih penemuan nuklir atau apa gitu ya? Enggak, cuman meneliti kacang tanah. Makanya dia disebut peanut man, ya. Laki-laki yang meneliti kacang tanah saja, ya. Dan ratusan penemuan untuk kacang kedelai dan ubi jalar. Jadi Pak Carver ini seseorang yang tahu talentanya dia itu di agriculture, meneliti. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia nggak minta royalti, ya. Dia nggak minta bayaran apapun, tidak mematenkan penemuannya. Ya karena dia tahu itu berasal dari Tuhan, ya. Dia memberikan hasil penemuannya untuk kebaikan semua orang. Kemudian Carver dituntun Tuhan terus untuk memaksimalkan talentanya sebagai peneliti sehingga dia bisa merubah nasib bangsanya, yaitu bangsa Amerika, ya. Dan yang paling dahsyat, Mr. Carver mempunyai satu quote seperti ini. Jika Tuhan memberikannya secara cuma-cuma kepada saya talenta ini sebagai peneliti, bagaimana mungkin saya menjualnya pada orang lain? Dahsyat banget ini, benar-benar dahsyat sekali. Mungkin dari kita, mungkin termasuk saya juga kadang-kadang masih ada hitung-hitungannya gitu kan. Tetapi melalui ini kembali kita diingatkan, semuanya adalah milik Tuhan. Talenta itu milik Tuhan yang diberikan kepada kita agar rencana Tuhan dalam setiap anak-anaknya itu bisa terjadi. Tuhan itu punya blueprint untuk setiap anak-anaknya, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau tidak kita gali, kita berikan yang terbaik apa yang Tuhan berikan, maka kita akan seperti hambanya yang diberikan satu talenta, dibilangkan engkau yang malas, nggak berguna kamu. Kita pasti akan dicaci maki atau bukan ditegurlah oleh Tuhan ya. Mungkin dalam kehidupan kita satu saat kayaknya kok hidup kita kok begini-gini aja gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang salah ya dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Apakah sudah dipakai untuk memuliakan Tuhan ya. Jadi ini adalah bentuk seorang yang bertanggung jawab terhadap talentanya yang sudah Tuhan percayakan kepada Pak Carver ini ya. Hanya meneliti kacang tanah aja bisa ada 300 penemuan ya gitu. Dan juga kacang kedelai ya. Dia sadar akan talentanya. Ini adalah salah satu contoh yang jelas ya, yang benar-benar terjadi di dunia ini. Kemudian kita akan membahas talenta ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, talenta itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Ya, sejak lahir. Jadi tadi dibilang koneksi dengan Yeremia 1 ayat 5 dikatakan adalah Tuhan mengenal kita semua sejak sebelum keluar dari rahim ibu kita. Jadi ini siapa pemberian talenta? Dari Tuhan. Ya, yang merancang buah pinggang kita, ya, merancang semuanya sebelum kita ya, sebelum keluar, ya. Jadi sejak lahirlah itu ya, talenta itu Tuhan berikan. Allah telah menganugerahkan, memberi kekuatan dan petunjuk. Ini saya ambil dari KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian juga coba kita lihat lagi talenta dalam Matius 25 ayat 14.
Coba Ota bisa ditampilkan Matius 25 ayat 14. Ya. Mengenai mempercayakan di sini, ya. Di situ ada kata mempercayakan. Tuhan itu mempercayakan, ya, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta kepada hamba-hambanya itu. Nah ini, ya kita baca kembali ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta mereka, jadi dipercayakan ya, mempercayakan harta Tuhan itu kepada mereka, hamba-hambanya. Nah, menurut bahasa Yunani ya, mempercayakan dalam konteks ini kita katakan paradidome ya, paradidome dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Menyerahkan suatu kuasa yang diberikan ke tangan orang lain untuk disimpan. Disimpan loh. Dia aman, disayang-sayang gitu ya. Digunakan, juga diurus, dikelola. Luar biasa. Jadi kalau dikatakan talenta kamu apa? Sebenarnya gini pertanyaannya, talenta yang Tuhan berikan tuh apa? Ya. Nah, talenta itu harus disimpan loh baik-baik. Jangan sampai hilang oleh apa? Oleh minder diri, oleh iri hati, ya. Oleh kesombongan. Itu namanya nggak disimpan dengan baik-baik, ya. Jadi nggak digunakan tuh talenta, dipendem aja. Ya, ini hanya contoh ya. Contoh di tengah pandemi sekarang ini, banyak mereka yang talentanya baru ketahuan. Oh, ternyata aku bisa masak ya. Oh, ternyata aku bisa bikin kue ya. Di banyak wanita-wanita Allah di GBI Petamburan mempunyai talenta yang luar biasa. Jadi talenta itu bisa timbul ketika kita mengalami suatu tekanan. Itu karena Tuhan. Begitu Tuhan menorehkan suatu ini, Ibu A, Anda mendapatkan talenta ini sebagai kepercayaan dari Tuhan, ya. Itu kita mesti rawat loh, ya. Ini bukan kata saya, tetapi kita lihat di Matius 25 ayat 14, paradidome, ya. Itu artinya menyerahkan suatu kuasa. Tuhan menyerahkan kuasa kepada kita semua, wanitanya Allah, yang diberikan ke tangan kita untuk disimpan, digunakan, dijaga, diurus, dikelola dengan baik. Ya. Kalau suatu kehormatan, kalau kita dipercaya oleh manusia, apalagi dipercaya oleh Tuhan, ya, kita wajib bertanggung jawab terhadap talenta yang sudah Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita. Nah, kemudian dalam Alkitab ya, kita ini bahas sedikit lagi ya. Yesus sering memakai perumpamaan ya. Tadi perumpamaan ini perumpamaan semua ya. Dan dalam pemuridannya supaya kita mudah memahami kebenaran apa sih yang Yesus ajarkan nih dan mau ditanamkan kepada kita. Disebutkan 1 talenta, itu artinya adalah 6.000 dinar. Ya, upah kerja zaman Yesus 1 dinar. Kalau dibandingkan dengan masa sekarang dengan upah kerja 1 hari 100.000 aja ya, maka Anda menerima 6.000 kali 100.000 artinya 600 juta. Itu besar sekali. Kita bisa berbuat banyak dengan modal kerja tersebut. Nah, kalau kita analogikan dengan talenta yang non material, begitu besarnya, begitu dahsyatnya, ya. Yesus kan pakai perumpamaan dinar, ya 600 juta loh, itu suatu nilai yang dahsyat yang luar biasa. Apakah kita nggak mau rawat? Ya, kita bisa berbuat banyak dengan modal talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dalam Matius 25 14 sampai 30 yang tadi kita sudah baca, bisa ditafsirkan bahwa talenta yang diberikan Tuhan pada kita semua sangat berharga. Yesus bukan fokus pada uangnya, tetapi nilai talenta dari Tuhan sangat berharga. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak main-main, ada tujuan untuk keabadian. Karena kenapa? Kalau kita lihat perikop yang mengenai talenta ini, di atasnya adalah 5 wanita bodoh dan 5 wanita yang pintar. Ya, yang akhirnya yang bodoh ini tidak mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan. Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Apa kita mau seperti itu dengan talenta yang kita biarkan, kita diamkan, kita bunuh. Padahal Tuhan bilang,
Aku mempercayakan 1 talenta, tapi engkau hai orang yang jahat dan orang yang malas, kenapa engkau tanam talenta yang 1 itu? 1 talenta aja itu 1 dinar, 1 talenta itu 6.000 dinar, luar biasa perumpamaan Yesus ini ya. Jadi kita bandingkan juga di perikop ini ujungnya apa? Perikop pasal 25 Matius ini penghakiman terakhir. Itu ada runutannya ya. Yesus selalu memberikan pemahaman yang komplit ya. Mulai dari 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana sampai kepada talenta, perumpamaan talenta ini. Jadi hati-hati dengan talenta. Nggak apa-apa, kita mah nggak usah kembangkan juga nggak apa-apa. Siapa bilang? Ya, talenta itu kita harus pakai. Ya. Nah, ciri orang bertanggung jawab apa ya? Ini dua slide lagi, kita akan selesai. Ciri orang bertanggung jawab apa? Kita periksa diri kita. Rela bertindak. Tidak perlu didorong-dorong. Ayo dong, ini nggak ada ininya nih. Ayo dong, gitu kan? Selalu itu namanya ciri orang yang bertanggung jawab. Begitu ada misalnya sesuatu yang diperlukan, ya udah deh, saya yang ini aja deh, gitu ya. Coba misalnya bagian ini nih udah mulai saatnya nih coba bekerja. Oke, siap gitu kan. Nah, itu ciri-cirinya. Yang kedua, mau kerja keras dan disiplin, tidak mudah putus asa dan menyerah. Ya, kalau kita lihat dari 14 sampai 16 ya, itu selalu segera orang itu ya melipat gandakan menjadi 5 dari 10. Di situ ada kata segera. Jadi nggak tunggu waktu dulu. Segera ya. Kemudian, apalagi ciri orang bertanggung jawab? Bisa menguasai ketakutan, nggak seperti yang dikasih 2 talenta. Tuhan, aku takut. Jadi aku tanam aja tuh 1 talenta itu di dalam tanah gitu kan. Sama aja, dia tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan ya. Bukan seperti hamba yang 1 talenta itu ya. Kemudian apalagi ciri orang yang bertanggung jawab? Akrab dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya. Jadi kalau misalnya tanya takut mati enggak? Ya takut. Tapi kenapa kita enggak ngisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang benar dan hal-hal yang baik. Ya melihat, gali apa sih yang masih kurang, apa sih sebenarnya talenta yang belum kita kembangkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya di gereja ini tuh banyak orang yang mempunyai talenta menjadi singer, ya, menjadi pengkhotbah itu banyak ya. Tetapi apa? Aku nggak bisa deh, aku takut deh, gemeter aku. Ya kalau nggak mulai kapan lagi? Ya, ada yang beri tegur nih berasa kayaknya ya. Jadi jangan merendahkan diri. Tuhan aja meninggikan kita, masa kita sendiri merendahkan kebesaran Tuhan gitu loh. Ayo dicoba, jangan takut. Waktunya khotbah ya khotbah aja. Terserah Tuhan pokoknya yang punya kuasa. Amin. Ya. Jadi rela saling melayani sesuai talenta masing-masing. Ada yang nggak bisa bikin babi panggang, saya bisa. Jadinya boleh dong, boleh gitu ya. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Ya, ini harus ya kita baca ya. Jadi rela saling melayani. Ini ada loh dasar ayatnya. Bisa Ota ya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan ya, yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuh sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain terus rendah diri. Aduh, saya emang gak bisa kayak dia. Siapa bilang? Belum belajar kok udah bilang gak bisa. No ya. Ya. Kemudian terus bagaimana sih bertanggung jawab ya? Ini yang slide yang terakhir ya. Oh, masih ada satu lagi ya. Bagaimana kita bertanggung jawab dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, percayakan pada kita. Yang pertama ya, talenta adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai. Seharusnya kita persembahkan untuk pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita punya talenta ya, misalnya bernyanyi. Ini contoh aja ya, jangan ada yang tersinggung. Terus setiap hari atau setiap minggu berapa kali kerjanya cuma karaoke.
Ya, karaoke. Tapi talenta itu tidak dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa sih nggak langsung daftar, nggak usah didorong? Iya, ini saya mau melamar menjadi singernya GBI Petamburan atau singernya di Ibadah Raya. Itu namanya bertanggung jawab, ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana bertanggung jawab dengan talenta? Belajar jadi hamba yang bertanggung jawab. Ya, seperti yang hamba dengan 5 talenta dipercayakan, yang dipercayakan 2 talenta, para didome, ya, memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga, hamba yang bertanggung jawab itu harus menjaga, talenta itu harus dijaga. Dengan apa? Karakter, ya, karakter. Ya, jadi kalau misalnya kita dulu saya pernah mendengarkan satu khotbah dari Pak Yosi beberapa tahun yang lalu, tapi itu menancap di hati saya. Ada satu statement begini yang Pak Yosi bilang, karisma itu bisa membawa kita ke posisi atas. Karisma, orang punya karisma. Tetapi karakter itu yang membuat kita tetap ada di atas, apapun keadaan kita. Ya, jadi kita terus mengasah diri kita, apa saya yang kurang ya? Kenapa kok begini ya? Ya. Jadi tetap harus dijaga dengan karakter, giat belajar, rendah hati, ya. Karisma membuat kita pada posisi di atas, tetapi karakter yang baik membuat kita tetap ada di atas. Kemudian tidak iri hati, ya. Tidak iri hati. Tuhan memberikan talenta sesuai kemampuan kita, ya. Jadi jangan dibilang, "Oh, itu kok 5 talenta dikasih, kok aku cuma 2." Enggak tuh, yang 2 talenta dia enggak ngiri. Baik Tuhan, aku segera dimultiplikasikan 2 talenta ini menjadi 4 talenta, ya. Kemudian bagaimana bertanggung jawab? Talenta harus digerakkan untuk kepentingan keluarga, sesama, terutama untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani, supaya kerohanian kita semakin dewasa, ya. Yang keenam, bagaimana bertanggung jawab? Kerja keras, tidak malas, dan disiplin. Ya, coba tadi kita buka lagi Matius 25 ayat 26. Ya, kerja keras. Ya. Kerja keras. Jadi supaya apa? Talenta itu bisa dipergunakan dengan penuh bertanggung jawab. Matius 25 ayat 26. Ya. Matius 25. Ya, di sini dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuhan tuh keras banget loh ya. Kalau talenta kita simpen, ya, nyanyi hanya misalnya di ruang karaoke, kira disuruh nyanyi melayani di gereja, nggak mau nggak bisa Tapi begitu di tempat karaoke suaranya bagus luar biasa ya. Jadi dibilang apa? Hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Padahal Tuhan gak seperti itu. Maksudnya kamu gak percaya akan talenta yang aku berikan. 1 aja bisa kau multiplikasikan. Tetapi kamu nyalahin aku kembali. Padahal aku memberikan 1 talenta itu untuk menjadi sarana menggali apa talenta kita sebenarnya. Itu Tuhan memberi jalan loh pada hamba yang 1 talenta ini, ya. Nah, kemudian apalagi bertanggung jawabnya? Terus bangun hubungan intim dengan Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, ya. Kita buka satu lagi, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3, ya. Saya minta singer WL untuk maju ke depan. Yeremia 33 ayat 3. Oke. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau kita hidup terus intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan apapun yang tidak kita ketahui, termasuk dengan talenta yang belum tergali. Itulah bentuk tanggung jawab kita dengan talenta yang Tuhan berikan, ya. Nah, statement terakhirnya adalah
Camkan baik-baik ya, ibu-ibu sekalian, kalian. Jika Tuhan memberikannya secara cuma-cuma talenta kepada saya, bagaimana mungkin saya menjualnya pada orang lain? Ini kata Mr. Carver ya, Mr. Carver tadi. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan talenta untuk memampukan kita melayani Tuhan dan menjadi penyalur kasih Tuhan. Gali yuk talenta kita, perbaiki terus karakter kita. Jangan sia-siakan talenta dari Tuhan, karena itu jahat. Seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 25 ayat 26 tadi. Oke, wanita-wanitanya Allah, mari kita bertanggung jawab terhadap talenta yang kita berikan. Dan kita finishing well pada akhirnya. Puji Tuhan. Mari kita menyanyikan satu buah lagu tadi yang pertama. Tolong dibantu ya, Bu Ika. Begitu besar kasih Tuhan, Dia melihat kita, bahwa kita berharga. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, Hanya bagi kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, hanya bagi kemuliaan. Semua yang Kau berikan termasuk talenta. Dalam perumpamaan-Mu sangat jelas Tuhan, bahwa Engkau memberikan talenta yang begitu mahal kepada kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan. Kalau ada beberapa penghalang di dalam hidup kami Tuhan, sehingga talenta itu kami lupakan, kami telantarkan dan kami kuburkan. Kami tidak berikan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan sesama. Kami lupakan itu Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus menyalurkan kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak melihat kepandaian, tetapi kami yang cenderung menghakimi diri kami sendiri. Bahkan kami cenderung menghakimi orang lain. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kembali kami disadarkan bahwa Engkau punya rencana masing-masing yang berbeda terhadap kami semua. Sehingga Engkau memberikan talenta-talenta yang berbeda-beda. Mulai sekarang Tuhan, kami mau lebih lagi untuk menggali
talenta diri kami sendiri, sehingga kami boleh berguna sepenuhnya untuk melayani-Mu, Allah yang sungguh-sungguh hidup, Allah yang menuntut pertanggungjawaban pada akhirnya. Dan kami perlu ya Roh Kudus, sehingga kami terus Tuhan berkarya bersama Engkau, dengan tuntunan Engkau, para di Domei itu sendiri ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya ada upah untuk anak-anak yang taat di dalam Engkau ya Tuhan. Yaitu kemuliaan bersama-Mu di surga nanti. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini, dan kami berdoa untuk Pak Yusi, Buluran, seluruh tim Gembala tempat ini. Tambahkan mereka hikmat Tuhan. Berikan hikmat mereka agar mereka Kau mampukan untuk menumbuhkan, mengingatkan jemaat di sini bahwa mereka punya talenta yang Tuhan berikan. Dan gereja ini menjadi besar bukan karena kehebatan kami semua, tapi karena kami sadar ada talenta yang sudah Tuhan berikan pada kami semua. Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Laniwati Santoso. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, kami telah mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang talenta. Kami semua diberikan talenta oleh Tuhan, agar kami mampu menjalani hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu untuk mencukupkan kehidupan kami, baik itu untuk memberkati orang lain, bahkan memuliakan Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, kami para wanita-wanitanya Allah, untuk menyadari talenta kami masing-masing. Biarlah kerajinan itu boleh ada dalam hidup kami. Biarlah keberanian untuk mengelola talenta itu boleh mendorong kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sukacita kami penuh karena kami boleh melihat berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memaksimalkan mereka dalam roh-Mu, boleh membimbing seluruh umat Tuhan, mendewasakan umat Tuhan, dan mereka boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin kami, biarlah hikmat-Mu boleh menyertai dan semua kami boleh keluar dari masalah yang ada. Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati semua para hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Para wanitanya Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kehidupan kita sekalian dengan berkat daripada Allah Bapa,
kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus yang memampukan kita menjalani hari-hari kita di dalam kemenangan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berkati, sampai jumpa.